Ya baik, semuanya perkenalkan nama saya Junian Gunawan dengan nomor NIM 15230070. Ya di sini saya ingin mempraktekkan bagaimana caranya menginstalasi Linux kali menggunakan VirtualBox. Ya, sebelum kita untuk menginstalasi Linux kali kita harus mendownload 4 jenis file. Ya. 4 jenis file atau aplikasi. Yang pertama aplikasi VirtualBox. Nantinya kan dimana kita akan itu melakukan itu melakukan instalasinya. Kedua kita mendownload ini file kali Linuxnya. Nih sesuai yang saya tunjuk file Linuxnya itu sebesar hampir 3 GB-an ya. Berikutnya kita akan menginstalasi yang ini VC Redis atau lebih tepatnya Microsoft Visual C++. Jadi gini, kalau kita nggak mendownload ini nanti itu apa buat menjaga pas menginstalasi VirtualBox-nya nanti bakal ditolak terus atau bisa disebut bilangnya error terus gitu. Nah, yang terakhir ada kita akan mendownload aplikasi Windows. Nanti aplikasi ini kita akan gunakan untuk mengekstrak file kali Linux-nya nanti. Ya. Untuk mendownloadnya itu nanti kalian download saja ya di Google Chrome nanti. Semuanya di sini yang saya tunjuk. Ini pertama VirtualBox, ya. File kali Linuxnya, maaf, yang ini file kali Linuxnya, terus Microsoft C++ dan aplikasi Windows. Ya, sekarang ini ya. Nanti itu saat nanti semuanya sudah terdownload nanti gini misalnya kan itu VirtualBox kita ketik nanti di sini ya kita tekan yes. Oke. Kita langsung menginstalasi itunya VirtualBox-nya ya. Nanti itu nanti akan tertulis nanti ya ada tes ya kita sini. Kita tekan saja next. Ya. Maaf ya, maaf nih kayak gini itu apa sebenarnya saya udah itu download ininya, itunya VirtualBox-nya ya. Tapi nanti ini setelah selesai nanti tekan aja next dan next nanti, oke? Okay? Nah. Berikutnya kita itu setelah udah ini apa nanti kan selesai itunya membuka dan menginstal aplikasi VirtualBox, kita harus mengekstrak ininya dulu file Linuxnya yang ini. Pertama kita tekan ini filenya, terus sisi kanan kita pilih ini extract tool kali extract tool. Oke. Kita tunggu aja prosesnya nanti sampai selesai ya. Ya baik. Ini apa kita udah selesai ya ini untuk mengekstraknya ya. Nanti kan nih kita buka ini ya. Ini semua file-filenya ya. Nah berikutnya kita akan pindahkan ini satu file ini nanti ya. Nih caranya kita ini ya tekan filenya di sini ya. Ya di sini segitiga tekan copy. Nah berikutnya kita pindahkan ini filenya itu ke itunya bagian file yang ada di itu VirtualBox kita. Oke. Sama kita buka ya tergantung ya untuk ya kita sih tergantung itunya file VirtualBox-nya di mana bisa beda-beda nanti ya. Nah kita buka ya kita buka disk PC Windows. Nah ya kita tekan users. Oke. Ini nama file saya ya yang ininya file VirtualBox saya ya tekan ya. Berikutnya kita ini pindahkan ini filenya ke ini VirtualBox VMS ya. Ini tekan. Nah berikutnya sini kita ya klik kanan kita paste tadi ya, paste itunya file yang tadi kita ekstrak. Oke. Kita tunggu nanti ini sampai udah 100% komplit. Oke.
Baik, kita udah selesai ininya ya untuk memindahkannya. Nah, kita buka sini ya. Kita tekan yang ini ya untuk membuka itunya file VirtualBox ininya. Ya, sini sudah. Sebelum kita itu mulai kita atur dulu ininya. Kita atur di pengaturan atau setting. Untuk yang di bagian umum, ini benar tipenya Linux, DB-nya 64 byte. Ini juga sama, deskripsinya sama. Batas sistemnya kita atur ininya untuk berbatasnya sampai di hijau saja, ya. Kita nggak boleh sampai lebih dari hijau. Kenapa? Nantinya ini kalau lebih nanti itu sistemnya nanti bakal error nanti. Ya. Ini juga sama, ya. Untuk tipe untuk akselerasinya pakai yang baku ya sini. Ya, tampilannya sini semua sama hijau. Ini tetap didiamkan, diamkan. Penyimpanan tidak perlu. Kita buka ke jaringan. Nah, pilih update 1. Kita ubah jaringannya dari NAT menjadi yang ini, update only host. Sini. Ya. Kemudian kita tekan USB. Pilih yang pengendali USB 1,1. Ya. Sudah selesai settingnya. Ya. Kita baru tekan mulai. Ditunggu sebentar, sabar. Ya. Baik, nih sekarang kita akan itu apa mulai login ya. Untuk passwordnya masih mentah semua, jadi username-nya kali, passwordnya pun juga kali. Ya, ini kita tekan kali, ini juga kali. Ya, login. Ya, ditunggu lagi, sabar ya. Yang baik, untuk penginstalasinya ini kita sudah berhasil ya, yang Linux-nya. Ya, untuk untuk langkah selanjutnya saya serahkan kepada Kak Ibrahim ya. Yang baik Kak Ibrahim, silakan dilanjutkan ya.
Nah, terima kasih Kak Junensen. Sekarang kita akan memasuki perintah dasar, 5 perintah dasar. Nah, yaitu ada CD titik-titik, CD strip miring, terus ada CD, ada LS, ada PWD. Nah, sekarang kita akan memulai perintah dasar yaitu dengan PWD terlebih dahulu. Nah, di sini PWD itu menunjukkan semua posisi kita sekarang di sini. Nah, contohnya di sini saya berada di kali. Nah, itu menunjukkan di mana direktori sekarang kita gitu. Nah, sekarang masuk ke CD. Nah, CD itu kita misalnya CD titik-titik itu kita itu akan membalik ke direktori sebelumnya seperti ini. Ini posisi kita ini sekarang di kali. Nah, kita bakalan ke home. Nah, dengan balik ke sini itu menggunakan perintah dasar yaitu CD titik-titik. Nah, ini sekarang kita berada di home. Nah, kita ngeceknya itu dengan cara PWD lagi. PWD. Nah, ini di sini kita sudah berada di home. Nah, sekarang kita akan belajar perintah dasar yang ketiga yaitu ada LS. Nah, LS itu perintah untuk menunjukkan apa yang dalam isi direktorinya. Nah, seperti ini contohnya LS. Nah, di sini di home ini ada isinya itu ada direktori kali. Nah, itu seperti itu. LS itu dia menunjukkan apa yang ada di dalam home. Nah, yang di dalam home itu ada kali. Nah, sekarang kita akan belajar perintah yang keempat yaitu CD. Nah, CD itu untuk memasuki ke direktori. Nah, misalnya contoh kita memasukin ke direktori kali ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan perintah CD. Terus kita tulis nama direktorinya. Nah, sekarang kita sudah memasuki memasuki direktori kali. Nah, kita dengan cek lagi di sini menggunakan perintah PWD. Nah, sekarang kita berada di kali. Nah, sekarang kita belajar tentang perintah CD strip miring ya. Nah, CD strip miring itu sama seperti CD, cuman dia CD strip miring itu kita bisa ke direktori 2 kali. Maksudnya kita mengambil langkah 2 kali. Misalnya contoh kita pengennya ke home, terus dari home ke kali, terus ke desktop. Nah, itu bisa menggunakan CD strip miring. Nah, kita balik terlebih dahulu di sini dengan CD titik-titik. Nah, ini sudah berada di home. Kita misalnya ini kita balik lagi nih ke kali, kita cek dulu apa yang isi dalam si kalinya dengan cara tadi CD kali, terus kita LS untuk mengecek semua isi direktorinya. Nah, di sini ada desktop, dokumen, download. Nah, di sini ada download ya. Nah, kita balik lagi ke home. Nah, kita masuk ke download, direktori download, berarti kita mengambil 2 langkah dengan menggunakan CD garis miring ya, CD garis miring kali strip miring download. Salah di sini ya. CD kali itu kurang, di sini ada tulisan home ya, home kali. Nah, di sini ini contohnya nih. Jadi kalian menggunakan perintah CD strip itu dari direktori yang berada sekarang itu. Misalnya kalian tadi awalnya itu berada di home. Nah, jadi di sini menggunakan CD strip miring home, terus ke direktori yang mau kalian tujuin, terus yang direktori yang kedua yang ingin kalian tujuin. Jadi setidaknya itu CD itu kayak kita mau ke direktori yang keduanya, jadi kita ngelompat gitu. Nah, sekarang kita akan melakukan ini ya, menulis software di Linux dengan cara memakai terminal. Nah, jika kalian belum tahu itu coding-codingannya, itu kalian bisa cari di WikiHow ya, WikiHow cara download Chrome. Nah, ini di tulisannya ini cara mendownload Chrome di Linux. Nah, ini. Jadi di sini tuh kalian harus membuka terminal terlebih dahulu dengan Ctrl Alt T.
Nah, ini sudah terbuka ya terminalnya. Jadi kalian ikutin codingan yang di bawah ini. Nah, ini ada sudo apt update dulu. Sudo apt update. Nah, kalau misalnya ini kan sudah ya, kalau saya kan sudah ya, jadi kalian perlu update terlebih dahulu kayak bagi yang baru menginstal Linux. Nah, kalau saya itu sudah, jadi tidak perlu lagi. Nah, kedua, ini kan kalian tadi memasuki sudo apt update. Nah, itu kan dia kan sudo ya, sudo. Nah, sudo itu dia meminta izin dari file directory gitu untuk meminta izin akses menginstal si Chrome-nya. Nah, jadi ntar ada diminta password, itu passwordnya itu sesuai dengan password kali Linux kalian yang di awal pembukaan. Nah, di sini kita lanjut ke sudo apt upgrade. Sudo apt upgrade. Nah, ini misalnya kita enter aja ini. Nah, ini kan ada yang minta password kan. Nah, kalian masukin passwordnya itu kali sama di awal. Nah, ini bakalan lama ya ini di sininya. Kalau saya ini sudah semuanya. Jadi yang kalau misalnya kalian itu bakalan lama kalau di upgrade-nya itu. Nah, biasanya itu ada pertanyaan Y or N. Nah, itu artinya yes or no. Kalian tulis aja Y. Nah, biasanya itu di setiap beberapa laptop ada yang error ya di bagian upgrade-nya itu karena ada yang terbatas gitu. Nah, jadi cara mengatasinya itu dengan cara kalian itu memasuki mode root ya, mode root. Nah, perintahnya itu ada, kalau nggak salah saya sudo spasi su. Nah, itu kalian masuki mode root. Nah, di situ kalian codingannya ntar kalau misalnya udah memasuki di rootnya itu kalian memasuki kode apt fix broken install. Fix broken install. Nah, seperti ini ya. Fix broken install. Nah, itu kalau misalnya udah, dia bakalan memperbaikinya sendiri ya. Nah, baru kalian bisa upgrade di situ. Nah, kita memasuki langkah ketiga. Kalian di sini disuruh menginstal atau memasuki codingan wget version. Nah, kita enter. Oh, ini apt install widget, salah saya. Nah, di situ kalian install widget ya. Kalau misalnya belum ada widget, kalian harus menginstal widget terlebih dahulu. Nah, kalau saya sudah, jadi tidak perlu menginstal widgetnya. Nah, ini codingannya ini ya. Kalian ikutin saja yang di sini nih. Terus di sini ada sampelnya juga di sini. Cara codingannya itu ada di sini juga seperti contoh. Nah, ini di sini bagian ini kalian salin dari sini sampai ke dep. Nah, itu untuk gunanya itu untuk download si bahannya si Chrome. Nah, terus selanjutnya ini kalian ini ya, sudo dpkg i Google Chrome stable ini. Nah, dia gunanya itu untuk mengekstrak si Chrome-nya. Kalau sudah, kalian kalau misalnya sudah semuanya itu bakalan terinstall ya, itu bakalan terinstall. Nah, kalian cara lihatnya itu di pojokan kiri ini, di application yang paling kiri pojok kiri atas. Nah, itu kalian klik sekali. Nah, kalian cari di sini Chrome. Nah, ini dia. Ini saya sudah mendownload ya di awal tadi. Nah, ini sudah kebuka ya softwarenya. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang kedua, kita menggunakan download manual dan dan kita memakaikan terminal juga, tapi di bagian pengekstrakannya aja. Nah, kita misal contoh download Opera. Ini download Opera for Linux. Nah, ini yang ini nih. Nah, kalian download yang bagian ini, nih yang ini.
kalian tunggu aja sampai selesai. Nah, ini sudah, kita buka ke show in folder ya. Kita klik sekali. Nah, di sini kita klik kanan. Klik kanan ya. Pertama klik kanan dulu dan open terminal here. Nah, di sini kalian tuliskan codingannya ini seperti ini. Sudo dpkg strip i. Nah, dpkg ini saya ulang, dpkg strip i. Nah, itu kalian salin dulu ini namanya ya. Kita rename, copy A, copy C, Ctrl A, Ctrl C ya. Nah, kalau misal sudah, kita paste ke terminalnya. Nah, ini kita paste di sini. Nah, kalau sudah, kita enter saja. Nah, kita masukkan passwordnya seperti tadi, kali. Nah, ini sedang diekstrak dan diinstal. Nah, itu dpkg itu adalah dpkg strip i itu adalah mengekstrak lalu menginstal. I itu adalah install. Di package itu enggak seperti kayak membuka atau dp apa namanya, kayak mengekstrak lah istilahnya. Nah, di sini kalau misalnya sudah selesai semua itu berarti udah terinstall. Mari kita cek dulu di bagian pojok kiri atas application. Nah, itu kita cari Opera. Nah, di sini sudah ya, sudah terinstall. Nah, kita buka. Nah, di sini sudah terbuka ya Operanya dan sudah terinstall juga. Nah, begitulah cara menginstal aplikasi di Linux dan mempelajari 5 perintah dasar di Linux. Nah, sekian.